Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitna Sasa Afifah dengan NIM 2530101014. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pengampu Ibu Yoyo, SPDI MAG. Perang Salib adalah rangkaian perang besar yang berlangsung antara abad ke-11 hingga abad ke-13. Konflik ini melibatkan kekuatan Kristen Eropa dan kekuatan Muslim di wilayah Timur Tengah, terutama merebutkan Yerusalem. Kota suci dibagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Untuk memahami Perang Salib, kita harus melihat latar belakang sejarahnya dulu. Latar belakangnya, pada akhir abad ke-11, dunia Islam berada pada masa kejayaan di bawah kekuasaan berbagai dinasti, salah satunya Seljuk Turki. Mereka berhasil menguasai sebagian besar di wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina dan Yerusalem. Meskipun umat Kristen masih diperbolehkan mengunjungi kota suci itu, situasi politik yang tidak stabil membuat perjalanan menjadi berbahaya. Pada saat yang sama, di Eropa Barat, Gereja Katolik memiliki pengaruh besar. Paus Urbanus II menerima laporan dari Bizantium bahwa pasukan Seljuk Turki menekan wilayah mereka di Asia Kecil. Kaisar Bizantium lalu meminta bantuan dari pihak Barat. Menanggapi hal ini, Paus Urbanus II pada Konsili Clermont tahun 1095 menyerukan ekspedisi bersenjata untuk merebut Yerusalem. Seruan ini dianggap sebagai panggilan suci untuk membela iman, sehingga ribuan orang Eropa dari berbagai kalangan terpanggil, mulai dari bangsawan, ksatria, hingga rakyat biasa. Motivasi para peserta Perang Salib beragam. Ada yang benar-benar ingin membela agama, ada yang mencari kekayaan dan wilayah baru, dan ada pula yang melihatnya sebagai kesempatan untuk petualangan. Selain itu, gereja menjanjikan pengampunan dosa bagi siapapun yang turut serta. Perang Salib yang pertama, yaitu pada tahun 1096 sampai 1099. Perang Salib pertama adalah satu-satunya perang yang berhasil merebut Yerusalem. Pasukan Eropa awalnya menghadapi kesulitan besar saat melintasi Asia Kecil. Namun, mereka akhirnya berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Nicea dan Antioquia. Puncaknya terjadi pada tahun 1099 ketika pasukan Salib mengepung Yerusalem. Setelah itu pertempuran sengit, kota itu jatuh ke tangan kaum Salib. Mereka kemudian mendirikan negara-negara Latin di Timur Tengah seperti Kerajaan Yerusalem, Kabupaten Edessa, dan Peperangan Antioquia. Namun, keberhasilan ini hanya sementara. Kekuasaan Latin di Timur Tengah dikelilingi oleh kekuatan Muslim yang perlahan bangkit kembali. Perang Salib kedua pada tahun 1147 sampai 1149. Perang Salib kedua dipicu oleh jatuhnya Edessa, salah satu negara Latin, ke tangan Muslim. Dua raja besar Eropa, yaitu Louis VIII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman, memimpin ekspedisi, tetapi ekspedisi ini berakhir gagal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dan persatuan di antara pasukan Eropa. Serangan mereka terhadap Damaskus justru berakhir buruk. Kegagalan ini menurunkan semangat Eropa, sementara Muslim semakin kuat. Perang Salib ketiga pada tahun 1189 sampai 1192. Perang ini sering dianggap sebagai perang salib paling terkenal, terutama karena melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Salahuddin al-Ayyubi dari pihak Muslim dan Raja Reinhard Sihati Singha dari Inggris dari pihak Kristen. Perang ini dipicu oleh penaklukan Yerusalem oleh Saladin pada tahun 1187 setelah pertempuran Hattin. Reinhard berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting, tetapi ia tidak sanggup merebut Yerusalem kembali. Pada akhirnya, Reinhard dan Saladin sepakat pada perjanjian damai. Yerusalem tetap berada di tangan Muslim, namun
umat Kristen diizinkan berziarah dengan aman. Perang Salib keempat pada tahun 1222 sampai 1204. Perang Salib ini adalah yang paling kontroversial. Alih-alih menuju Yerusalem, pasukan Salib justru menyerbu dan menjarah Konstantinopel, ibu kota Bizantium yang notabene merupakan sesama kerajaan Kristen. Peristiwa ini memperlemah Bizantium secara permanen dan memperdalam perpecahan antara gereja Katolik dan Ortodoks. Secara moral, Perang Salib keempat dianggap menyimpang jauh dari tujuan awalnya. Perang Salib lainnya setelah itu masih ada serangkaian Perang Salib termasuk Perang Salib kelima yang berfokus menyerang Mesir tetapi gagal. Perang Salib ke-6 yang dipimpin Kaisar Jerman Frederick II dan berhasil memperoleh Yerusalem kembali melalui diplomasi tanpa pertempuran besar. Namun, kendali ini tidak bertahan lama. Perang Salib ke-7 dan ke-8 yang dipimpin Raja Louis IX dari Prancis dan berakhir dengan kekalahan total. Pada akhir abad ke-13, kekuatan Latin terakhir di Timur Tengah tumbang. Perang Salib pun berakhir sebagai proyek besar yang gagal mempertahankan pengaruh Kristen di Tanah Suci. Dampak Perang Salib. Meskipun gagal dari segi militer, Perang Salib membawa berbagai dampak besar bagi dunia. Yang pertama, dampak politik. Kutub kekuasaan Eropa berubah, bangsawan banyak yang tewas sehingga raja menjadi lebih kuat. Bizantium melemah dan akhirnya jatuh ke tangan otonom Turki pada tahun 1453. Yang kedua, dampak ekonomi. Terbuka jalur perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah. Komoditas seperti rempah-rempah sutra dan teknologi baru masuk ke Eropa. Yang ketiga, dampak sosial dan budaya. Transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa meningkat, terutama dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Kota-kota di Eropa berkembang akibat perdagangan yang meningkat. Namun, hubungan antara Kristen dan Muslim memburuk dan meninggalkan jejak permusuhan panjang. Yang keempat, dampak keagamaan. Otoritas gereja sempat meningkat, tapi kemudian melemah karena banyaknya kegagalan Perang Salib. Konflik ini internal gereja semakin parah, terutama setelah penjarahan Konstantinopel oleh pasukan Salib. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.